Baik, selamat siang Kakak-kakak semua. Siang Kak, siang. Maaf nyambi. Kak Wahyu backsound-nya ini backsound-nya bergoyang. Iya nih, maaf. Oke, baik. Kakak-kakak, teman-teman semua kita mulai saja ya. Ini waktu sudah menunjukkan jam 1 untuk mengefektifkan waktu yang ada supaya nanti kita selesai pas ya. Kita mulainya juga lebih tepat waktu. Oke, sebentar. Coba saya share screen dulu ya. Gimana ini posisi masih pada di sekolah? Masih. Masih ya. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah sehat. Kak Iksan gimana kabar? Alhamdulillah selalu sehat. Tapi Amin. lagi cedera ini, cedera otot. Wah, badminton. Iya. Kemarin main bulu tangkis, kerasanya masih sampai sekarang ini ketarik lagi. Oke. Ya, baik. Kakak-kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semua, teman-teman semua. Mudah-mudahan kakak-kakak siang ini ada dalam keadaan sehat ya. Kemudian dipastikan sudah makan siang biar agak on nih. Semangatnya tetap on juga karena kita ini sudah menginjak ke tatap maya ke-18. Nanti tinggal satu kali lagi ya. Nanti satu kali lagi kita tanggal 10 kalau nggak salah. Tanggal 10 itu kita 1 JP. Jadi kita nanti terakhir itu hanya 1 JP, hanya merefleksi bukti karya nanti ya. Bukti karya kakak. Nah, jadi nanti hari ini agenda kita nanti ada umpan balik dari RTL yang kakak buat dan kakak laksanakan kemarin, sama pengantar untuk bukti karya gitu ya. Jadi nanti setelah kita refleksi atau umpan balik RTL-nya, nanti kita akan mencoba bareng-bareng belajar bagaimana nanti untuk menyelesaikan bukti karya. Karena ini berarti nanti ini kita sekarang tanggal berapa? Tanggal 2 ya? Tanggal 2. Nanti coba nanti saya lihat dulu ini apa? Kalender. Takut salah. Ini. Oke. Ini kita tanggal 2. Kemudian nanti kakak ada waktu untuk nanti melaksanakan bukti karya atau membuat bukti karya itu dari mulai hari ini ya, terhitung hari ini sampai tanggal unggah draft bukti karya kalau di jadwal sampai tanggal 13. Sampai tanggal 13. Tapi diharapkan sebelum itu kakak nanti udah bisa selesai ya membuat bukti karyanya. Karena kita tanggal 10-nya kita tatap maya itu untuk refleksi bukti karya. Jadi alangkah baiknya, alangkah pasnya kalau ketika kita merefleksi bukti karyanya sudah selesai gitu ya. Ditambah nanti kenapa jangan terlalu mepet, soalnya nanti kan draft bukti karyanya itu harus dicek dulu. Nah kalau mepet nanti buat ngeceknya agak repot juga nanti. Gitu ya kakak, nanti di akhir kita akan lebih perjelas lagi. Oke, kakak, sebelum kita memulai aktivitas kita siang ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillah. Ya, selesai, cukup. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan kita siang ini.
Ini ada yang belum masuk ya? Siapa nih yang belum masuk? Kak. Oh, ini blok itu yang belum masuk, blok mana? Kak Kunta, Kak Dwi dan lain-lain. Kak Rahmadi masih belum masuk. Oke. Kakak, ini kita di RTL titik 3 ya, umpan balik rencana tindak lanjut. Coba kita lanjutkan dulu. Nah, ini seperti biasa, belum. Seperti biasa sebelum kita mulai, kita kesepakatan bersama lagi. Yang pertama menyalakan kamera, silakan kakak yang memang tidak ada halangan bisa menyalakan kameranya. Apalagi nanti kayaknya pertemuan depan terakhir harus nyalain kamera semua ini ya. Jarang-jarang nanti pertemuan terakhir semuanya wajib nyala. Ya, kemudian yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, dan yang keempat menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya atau ingin ada yang disampaikan, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, tapi mudah-mudahan kita lancar sampai akhir ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Nah, ini kakak-kakak tujuan kakak-kakak diharapkan mampu yang pertama ini memahami pentingnya memberikan umpan balik ya. Kemudian yang kedua berbagi pengalaman saat pelaksanaan RTL. Berbagi pengalaman saat pelaksanaan RTL. Kemudian yang ketiga menganalisis dukungan, hambatan dan tantangan serta solusi yang ditawarkan dalam melakukan rencana tindak lanjut. Nah, ini mungkin kakak-kakak kemarin ada yang terkendala ya melaksanakan sosialisasi RTL-nya atau apa, nanti bisa kita di-sharing ke teman-teman yang lain. Kemudian, nah ini agenda kita hari ini. Yang pertama pembukaan, kemudian pengingat kesepakatan bersama, ini sudah. Kemudian pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Nanti ini kegiatan yang pertamanya, aktivitas 1 ini berbagi cerita pembuatan RTL, kemudian saling memberikan umpan balik ya secara bergantian dalam breakout room. Nah, nanti kakak akan dibagi menjadi 2 atau 3 breakout room, 3 room. Nanti di sana silakan kakak bisa berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman kepada teman-teman yang lain terkait dengan pelaksanaan pembuatan RTL kemarin ya, sekaligus pelaksanaan sosialisasinya, karena pasti beda tempat beda pelaksanaan nih seperti apa kira-kira ya. Kemudian nanti yang ketiga ini mengisi RTL 3 analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut PPKG PJOK. Oke, kita lanjutkan dulu kakak. Oke, sebelum kita masuk ke room, nah coba ini ada satu pertanyaan nih. Bagaimana praktik rencana tindak lanjut yang kakak laksanakan? Apakah mendapat dukungan? Apakah ada tantangannya? Serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah, ada yang mau menjawab pertanyaan pertama ini, kakak? Silahkan. Monggo, ada yang mau? Sebentar. Ya, ini terkait yang kemarin ya. Kakak kan sudah merancang RTL-nya, kemudian rencananya itu sudah disosialisasikan. Nah, bagaimana dukungannya? Kemudian kira-kira ada tantangan baru nggak setelah didiskusikan?
kemudian solusi yang didapatkan apa dari hasil diskusi tersebut. Nah, silahkan kalau ada yang mau menanggapi sebelum ditunjuk, boleh raise hand. Saya Kak. Oh, monggo Kak Samsul. Terima kasih. Saya tidak tahu apakah RTL saya itu sesuai dengan pembelajaran yang sudah kita diskusikan berminggu-minggu. Mudah-mudahan misalkan salah langsung bisa dikoreksi Kak. RTL kemarin yang saya buat itu rencana tindak lanjutnya yakni berkaitan dengan kegiatan pembuatan lapangan bola basket dan futsal serta bola voli mini. Latar belakangnya adalah untuk menyiapkan sarana prasarana pembelajaran khususnya sarana bola voli mini, futsal, dan bola basket. Sarana ini kita buat untuk menunjang kegiatan pembelajaran PJOK khususnya materi yang terkait dengan bola basket, futsal atau bola sepak dan bola voli mini. Kemudian selanjutnya tujuannya adalah terlaksananya kegiatan pembelajaran PJOK yang mendekati ideal gitu ya. Kemudian rencana RTL-nya, rencana tindak lanjutnya, yang pertama perencanaan pembuatan sarana lapangan bola basket dan futsal serta bola voli mini. Tanggalnya ini kita agendakan di tanggal 8 Desember 2024 itu sudah selesai. Tempat SDIT Baitul Salam, pihak yang terkait, guru PJOK, kepala sekolah, dan beberapa guru mapel lain. Rapat koordinasi 1 Desember 2024, tempat rumah makan dan mandiri sederhana, pihak yang terkait, guru PJOK, kepala sekolah, guru mapel lain. Selanjutnya persiapan dan kelengkapan tanggal 2 Desember, tempat ini toko material BR, pihak yang terkait guru PJOK. Kemudian pembuatan mal dan ukuran 2 Desember 2024, tempat SDIT Baitul Salam. Sampai pelaksanaan tanggal 5 Desember 2024, tempat SDIT Baitul Salam, pihak yang terkait guru PJOK dibantu oleh tukang. Kemudian evaluasi pelaksanaan 6 Desember, tempat SDIT Baitul Salam, guru PJOK, pihak yang terkait, kepala sekolah, guru mapel lain. Kemudian sosialisasi penggunaan lapangan basket dan futsal serta bola voli mini tanggal 7 Desember, ruang gazebo SDIT Baitul Salam, pihak yang terkait, guru, kepala sekolah, guru kelas, guru mapel. Dan terakhir laporan hasil tanggal 8 Desember 2024, tempat ruang kepala sekolah, pihak yang terkait, guru PJOK dan kepala sekolah. Nah itu Kak Iksan, kira-kira RTL yang saya buat, apakah ini sudah sesuai atau belum, nanti mohon masukannya. Terima kasih Kak Iksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak
Kak Samsul, kemarin RTL-nya sudah sempat ini belum disosialisasikan dengan pihak sekolah? Sudah. Sudah. Kemarin bersama Kak Dedi, Kak Nah, Riri, kira kemudian beberapa. kira-kira setelah disosialisasikan dukungan dari sekolah, kemudian apakah ada hal baru, misalkan masukan baru atau justru tantangan baru dari hasil diskusi tersebut, boleh berbagi dengan kita di room ini, Kak Samsul. Kalau dukungan, insya Allah dari Bapak Kepala Sekolah sebagai pemangku tertinggi, pemegang keputusan, sangat mendukung sekali. Kemudian guru-guru PJOK, alhamdulillah kemarin satu kombel PJOK Baitul Salam bisa hadir sehingga memberikan masukan-masukan. Tantangannya itu yang paling berat itu berkaitan dengan pengaturan waktu. Nah, di antara guru PJOK ini kan pada sibuk semua gitu ya, dengan jadwal masing-masing, sehingga untuk pelaksanaannya ini agak tersendat gitu. Karena harus ngefikskan waktu-waktunya. Kalau fasilitas lain nampaknya tidak begitu menghambat ya. Kalau sarananya, perlengkapannya hampir semua didukung penuh gitu dari stakeholder di sekolah. Saya kira itu Kak Iksan. Oke, baik. Terima kasih Kak Samsul. Jadi ini Kak Samsul secara dukungan alhamdulillah ya ada. Jadi itu berarti pemanfaatan mungkin di sekolahnya ada lahan bisa dimanfaatkan sebagai lapangan ya. Dari dukungan dari pihak sekolah alhamdulillah ada. Kemudian tantangannya tadi mungkin ya waktu ya. Waktu ini menentukan waktu yang pas untuk mengeksekusi. Nah, itu silakan nanti disesuaikan saja. Jadi kakak nanti untuk RTL ini tidak dituntut harus selesai bulan Desember misalkan ya. Sebelum program ini selesai harus sudah selesai enggak. Tapi RTL ini bisa jadi bahan untuk kakak untuk kedepannya itu dilaksanakan gitu ya. Makanya kemarin kita mensosialisasikan RTL ini pertama untuk memberikan bukti bahwa selama program ini kita bisa membantu sekolah gitu ya. Kita punya satu produk yang ditawarkan kepada sekolah. Nah, kemudian kita lihat respon dari pihak sekolah, dari pimpinan kita, dari rekan-rekan yang lain. Kalau mendukung berarti kita eksekusi. Masalah waktunya nanti disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Gitu ya intinya. Oke, Kak Wahyu. Silakan Kak Wahyu. Izin bertanya Kak, ini mungkin agak menjauh dari keramaian. Berkaitan sama waktunya itu berarti tidak harus pada saat ini ya. Bisa jadi itu nanti kalau pas di semester 2 gitu. Karena mengingat kalau untuk saat-saat ini di instansi kami itu sepertinya kegiatannya sangat padat sekali dan sudah ujian, setelah ujian rapotan habis itu studi banding ke Surabaya dan Malang. Baiknya bagaimana, mohon masukannya, matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih Kak Wahyu. Jadi iya betul, kalau untuk melaksanakan RTL-nya, melaksanakan kegiatan di RTL itu silakan disesuaikan saja dengan waktu yang ada di sekolahnya. Tapi kalau untuk mensosialisasikan, nah itu yang harus dilaksanakan saat ini. Gimana Kak Wahyu? Artinya kalaupun misalkan itu sudah tertulis di RTL kita, misalkan di Desember ini, tapi ternyata meleset, itu berarti tidak masalah ya. Yang penting kita sudah mengkomunikasikan dengan pihak sekolah seperti itu atau bagaimana Kak Matur nuwun. Ya, betul. Betul, nggak jadi masalah. Itu kan kita kan hanya rencana ya, rencana tindak lanjut dari program yang ingin kita
tawarkan ke pihak sekolah nih dalam hal apa, mau itu intrakurikuler, kokurikuler ya, jenisnya gitu. Masalah pelaksananya nanti silakan. Nanti kan kita menawarkan waktunya A, B, C. Setelah diskusi dengan sekolah, oke ini bagus nih programnya. Tapi nanti kita coba laksanakannya misalkan di semester 2 sekalian digabung sama P5 misalkan atau apa dan lain-lain. Nah, itu kan jadi apa? Jadi tambahan ide ya untuk dimasukkan nanti itu seperti itu. Jadi untuk pelaksanaannya Kak Wahyu silakan disesuaikan dengan sekolahnya masing-masing atau bahkan ketika di RTL yang dikumpulkan di LMS kegiatannya SEM misalkan ternyata pas hasil diskusi kemarin kita nggak jadi SEM jadinya apa misalkan nggak jadi masalah nggak apa-apa yang penting keterlibatan kita sebagai guru olahraga maksudnya memasukkan unsur PJOK ke dalam aktivitas di sekolah lewat Kombel itu lewat KBS itu bisa terlaksana gitu ya silahkan tapi yang pasti sosialisasi itu harus dilaksanakan sekarang karena itu yang harus dimasukkan di LMS untuk apa untuk dinilai nanti begitu ya Kak Wahyu. Kak Wahyu udah lanjut itu nyate lagi. Kita lanjutkan dulu kakak. Nah sekarang ini masih ada yang mau berbagi praktik baiknya untuk pertanyaan yang ini ada? Wah. Ya, wajahnya jadi menghindar dari kamera nih. Oke, kita coba satu lagi. Ini coba Kak Sigit, ada Kak Sigit? Ada Kak, tapi baru di jalan nih. Oke. Kalau Kak Dani ada Kak Dani? Ada Kak. Oke, silakan Kak Dani untuk ini berbagi praktik baiknya berdasarkan pertanyaan. Wow. Ya Kak, batuk maaf ya Kak. Ini kami kemarin dari rencana awal kemarin kita mau pakai model SEM gitu ya. Tapi ternyata setelah disampaikan ke teman-teman rekan-rekan kita ada usulan untuk dilaksanakan kegiatan yang kayak senam bersama. Nah, di kemarin insya Allah dari sekolah itu mendukung ya, semuanya mendukung dan silakan tetap sama. Judulnya itu adalah Milad SDIT Waslamiyah yang ke-21. Jadi ada beberapa kegiatan yang dari PJOK itu mengambil senam bersama dengan nanti orang tua siswa terlibat, kemudian guru terlibat, siswa juga terlibat untuk mengikuti senam bersama tersebut. Sama juga dengan warga sekitar yang diundang untuk mendapatkan bingkisan atau pembagian sembako. Jadi untuk tantangannya kemarin agak kesulitan untuk ini ya, karena saya sendiri juga kemarin ternyata pas dengan pelaksanaan itu tanggal 15 Desember rencananya. Nah itu pas ujian UT jadi akhirnya kemarin kita cari instruktur dari luar. Di
tidak jadi kita sendiri yang menjadi instruktur tuh. Kemudian secara keseluruhan kalau untuk kegiatan yang lainnya itu ada pelayanan kesehatan, kemudian ada pembagian sembako, dan rencana itu ada donor darah tapi belum dapat untuk PMI-nya yang bersedia. Yes. Kira itu Kak untuk RTL yang sudah kita sampaikan ke teman-teman guru, dan alhamdulillah tanggapannya baik. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Dani. Berarti ini Kak Dani eventnya disatukan dengan yang lain ya? Iya Kak. Acara apa Kak Jadi Dani? milad SDIT Islamiyah. Ya, kalian milad SDIT. Oke. Baik, tapi berarti ini kalau dari perencanaan dan lain-lain berarti nggak ada kesulitan ya, karena memang sudah event tahunan ya. Ini baru pertama kali Kak. Oh, baru pertama kali. Event pertama kali gitu. Padahal udah ke 21. Oke, siap. Agak apa ya? Rambyang. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini event pertama kali, mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar ya. Kemudian alhamdulillah di event pertama ini Kak Dani juga bisa mewakili PJOK berpartisipasi menyumbangkan satu aktivitas yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Dani. Oke, Kakak kita lanjutkan dulu. Nah, ini sekarang masuk ke mari melakukan aktivitas berbagi cerita dan umpan balik terhadap pembuatan RTL yang telah dilakukan. Nah, kita lihat. Nah, ini kakak nanti akan dibagi jadi berapa main room ya? 2 aja ya. 2 main room aja, nanti jadi 2 room. Yang satu di main room, yang satu di room 1 ya. Nanti silakan kakak saling berbagi cerita. Misalkan Kak Dani memaparkan yang tadi, nanti Kak Ceri yang memberikan umpan balik ya. Kak Ceri memberikan umpan balik. Kemudian misalkan Kak Darsi yang berbagi, Kak Dani yang memberikan umpan balik. Nah, seperti itu ya. Nanti kita coba, kalau misalkan belum sempat umpan baliknya dilaksanakan di bor, nanti kita coba ketika di main room. Nah, jadi kakak nanti akan memperhatikan teman-teman yang berbagi praktik baik. Kemudian nanti akan disuruh untuk melakukan umpan balik terhadap RTL yang teman-temannya share ya. Oke. Kita bagi roomnya dulu. Nanti kita kasih waktu berapa ya? 20 menit ya. 20 menit cukup nggak ya kira-kira? Kita coba breakout room dulu. Oh, ini kalau 1 nggak bisa deh, harus 3 ya. Atau 2. Waktunya 20 menit. Oke. Oke, ini satu roomnya ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5.
Nanti kakak silakan masuk di room masing-masing. Kemudian nanti setelah masuk di room, kakak tentukan saja sambil ngobrol, kira-kira siapa yang mau duluan kemarin menceritakan bagaimana kemarin ketika mensosialisasikan gitu ya. Kegiatannya apa, kemarin ada masukan dari sekolah gini, kalau dari kakak ada masukan lagi silakan diberikan masukan, diumpan balik dan lain-lain seperti itu ya. Nanti gantian saja. Oke, open room. Silakan kakak bisa masuk di room masing-masing. Oke, Kak Rahmadi, silahkan bisa masuk ke roomnya.
Oke, baik Kakak. Ini waktunya kayaknya waktu 20 menit nggak cukup ya untuk kita saling memberikan umpan balik. Boleh Kak Darsi lagi enak-enaknya nih, lagi enak-enaknya Jadi memberikan, berdosen ya dia. lagi memberikan umpan balik tiba-tiba ketarik ke main room. Bisa dilanjutkan Kak Darsi, dituntaskan dulu. Tadi ini Kak Riri ya. Ke rumah gitu. Kak Ririnya malah belum masuk, belum balik lagi. Belum ya itu Kak Riri. Dari room 1, coba kita lihat. Nah itu udah masuk. Kak Ririnya udah masuk lagi nih. Kak Samsol belum balik, Kak Mardani, Kak Dedi, Kak Punto nih belum pada balik. Sambil nunggu. Oke. Kak Darsi mau dituntaskan dulu untuk Kak Riri? Ya itu saja Kak Iksan dari saya. Untuk Kak Riri sudah paham kok terkait dengan festival senamnya. Ya Oh. gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Kak Darsi. Kemudian teman-teman dari room 1 nih, ini memang alhamdulillah ternyata umpan balik itu memang sangat penting ya untuk memberikan masukan, untuk menguatkan, atau bahkan jadi muncul ide-ide baru seperti tadi dari teknik penilaiannya, dari pelaksanaannya ya, aktivitasnya. Ternyata apa yang kita sudah rencanakan, teman-teman yang lain punya ide baru lagi, itu pun bisa jadi penguat untuk RTL yang akan kita buat untuk kedepannya. Nah ini kakak harus dibiasakan, apalagi kita sebagai seorang pendidik ya, umpan balik itu sangat penting. Dan umpan balik tidak hanya kepada peserta didik, justru yang lebih penting lagi adalah yang jarang mungkin dilakukan, umpan balik kepada rekan sejawat. Ini rekan sejawat sangat jarang nih memberikan umpan balik. Hanya di KBS dimaksimalkan untuk memberikan umpan balik yang maksimal ya, untuk membangun proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ini dari room 1 juga tadi terima kasih teman-teman kakak-kakak yang sudah saling berbagi, tapi kayaknya ini room 1 belum sempat diberikan umpan balik ya semua. Umpan baliknya Kak Dedi singkat, bagus katanya, lanjutkan. Tapi secara keseluruhan intinya teman-teman kita sepakat semua ya bahwa umpan balik itu sangat penting untuk menguatkan, untuk menambah wawasan, menambah ide, menambah apalagi, menambah kreativitas kita. Ternyata kalau kita mendengarkan dengan baik, memperhatikan dengan baik, itu tuh kita bisa memberikan umpan balik yang wah luar biasa membangun gitu ya. Ini harus menjadi kebiasaan untuk kita semua. Baik kakak-kakak, saya rasa sesi umpan balik ini meskipun nggak bisa semuanya kebagian, tapi minimal kakak-kakak pasti sudah memahami bahwa umpan balik ini sangat penting, apalagi dalam proses pembelajaran ya. Sekarang kita lanjutkan, coba saya share screen lagi. Oke, yang ini udah selesai ya. Ini udah selesai barusan. Nanti silakan saling umpan balik lagi di grup lah. Kita lanjutkan. Terima kasih ternyata. Ini apakah udah berakhir ya? Bisa sholat saiki. Oh, ini biasa. Waktu menunjukkan jam 2 kayaknya waktunya sholat duhur. Oke, kakak-kakak, untuk sesi refleksi atau umpan balik untuk RTL ini kita sudah selesai ya. Nah, sekarang nanti kita akan masuk ke pembahasan persiapan bukti karya. Persiapan bukti karya ya. Jadi ini kalau secara umum kakak-kakak, materi kakak-kakak ini udah selesai ya. Materi di modul ini udah selesai semua. Puncaknya di RTL ini. Tinggal bukti karya. Kalau bukti karya kan di luar dari materi, tapi lebih ke penerapan ya, penerapan materi yang sudah kakak pelajari diterapkan di bukti karya gitu. Nah, kita coba stop dulu yang ini.
Kita coba lihat bukti karya. Sebentar, saya cari dulu. Ya, sambil ini nunggu. Kakak bagi yang saya mengingatkan lagi ya, untuk yang tugasnya masih belum, untuk bisa segera dilengkapi. Soalnya nanti bukti karya itu sampai tanggal 13 kan ya batasnya. Nah, ditakutkannya sebelum tanggal 13 penarikan nilai yang lain sudah harus masuk. Jadi nanti daripada ada serangan fajar ya, misalkan Kak Lisa misalkan, harus segera upload ya sebelum duhur, pokoknya sebelum jam 12 harus udah masuk. Nah, nanti repot tuh nanti. Pengalaman tahun kemarin ada yang seperti itu. Dia harus upload sebelum jam 10 pagi, harus sudah upload. Wah, udah repot. Nah, kita mana ya? Sebentar, kita cari dulu. Nah, ini dia. Share. Foto, Kak. Foto. Bukti karya. Mau berfoto dulu, Po. Nanti di akhir. Oke, nah ini kakak-kakak. Kita sekarang masuk ke ini buat persiapan bukti karya kakak ya. Jadi alur pembuatan bukti karya sama uploadnya nanti. Nanti juga PPT ini saya coba nanti di share ya. Saya coba nanti share. Kita lihat ini bukti karya di PMM ya, untuk diseminasi PKG PJOK. Kemudian ini topik pembahasan kita kakak-kakak, alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Kemudian yang kedua, mengunggah bukti karya di PMM. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini versi revisi ya, kemarin ada perubahan. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Ini revisi bulan November. Nah, ini perjalanan kakak-kakak ini nggak kerasa kita ya. Alhamdulillah sudah masuk ke minggu berapa kita? Minggu 11. Ya, minggu 11. Minggu 11 sudah mulai masuk ke unggah dokumentasi bukti karya kakak-kakak. Dari nggak kerasa lah pokoknya ya. Tinggal 1 kali tatap maya lagi kita selesai. Kemudian nanti kita tanggal 16 ya terakhir ya. Tanggal 16 terakhir. Nggak tahu itu tanggal 16 tuh, nggak tahu sudah sidang kelulusan atau belum, kurang tahu juga. Tapi yang pasti kita terakhir tanggal 16. Ini alurnya tidak perlu dijelaskan lagi ya. Sudah, yang penting kita sudah masuk ke minggu 11 pokoknya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kakak-kakak, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiat karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Jadi ini kakak-kakak ditekankan lagi ya, kemarin menyambung pertanyaan Kak Samsol. Jadi Kak Samsol untuk bukti karya ini wajib produk original ya, handmade. Buatan sendiri ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Ini untuk video. Untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Nah, kemarin kan kakak-kakak waktu aksi nyata udah mengumpulkan video ya. Mengumpulkan video itu ketika saya cek ada beberapa memang yang di videonya suaranya kurang jelas ya. Kurang jelas mungkin karena nggak pakai mic wireless atau
hanya lewat HP, misalkan ketika HP-nya jauh, posisi kitanya jauh juga jadi kurang maksimal. Nah, diusahakan nanti untuk bukti karya ini bisa dimaksimalkan kalau video yang digunakan ya. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Nah, ini kakak-kakak perlu diperhatikan untuk nanti pembuatan bukti karya. Kalau kakak-kakak pembuatannya itu video pembelajaran, nanti kakak-kakak harus melampirkan surat persetujuan. Nanti suratnya bisa ada di-download kalau nggak salah, di-download di LMS, atau kalau nanti ternyata nggak ada, nanti ada contoh surat persetujuannya. Jadi siswa siapa saja yang terlibat di sana, nanti mereka menandatangani. Dari kepala sekolah juga ada surat persetujuannya, gitu ya. Soalnya karena wajah mereka nanti akan ditampilkan di video, gitu. Kalau itu video dan disaksikan oleh orang banyak tentunya ya. Jadi harus atas persetujuan yang bersangkutan. Kemudian isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Dan yang terakhir ini yang paling penting, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Nah, ini kakak-kakak. Kenapa ini seperti ini? Karena nanti kalau nggak salah di sertifikatnya itu akan tertulis judul dari aktivitas yang kakak lakukan. Jadi kalau sama itu pasti akan terbaca nanti plagiatnya ya. Kalau hasil dari orang lain. Kita lanjutkan. Ini alur validasi bukti karya. Ini alur validasinya nih kakak-kakak untuk PKG PJOK. Nah, kekecilan nggak? Nggak ya? Bisa kebaca ya? Nah, ini peserta, ini LMS ya kakak-kakak, alur aktivasi bukti karya di LMS. Ini peserta dapat menemukan alur bukti karya melalui menu semua modul. Nah, di semua modul, kemudian aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Nanti di LMS itu ada 3. Yang pertama itu ada unggah draft bukti karya. Ini menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Nah, ini ya di kiri menu yang ini. Bukti karya. Kemudian ada refleksi bukti karya. Ini refleksi ini kita tatap maya terakhir kakak-kakak 1 JP mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Ini hanya 1 JP refleksi kita terakhir tanggal 10. Kemudian berbagi bukti karya. Nah, untuk berbagi bukti karya ini adalah salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi kalau untuk yang di kolom yang ini berbagi bukti karya ya, ini adalah link dari PMM kakak-kakak. Link dari PMM ya. Jadi nanti diunggah draft bukti karya, nanti itu draft bukti karya kakak-kakak akan dinilai dulu. Kalau memang layak sesuai dengan rubrik yang sudah ditentukan, itu akan di-ACC sama fasilitator. Nanti setelah di-ACC saya akan konfirmasi, misalkan oke, Kak Darsi, punya Kak Darsi udah sesuai, silahkan upload PMM. Nah, nanti upload PMM, linknya akan ditautkan di berbagi bukti karya, gitu ya alurnya. Jadi jangan langsung ditautkan di PMM. Nanti kalau langsung ditautkan PMM, nanti ada kasus kemarin malam di grup di BPGP itu menginformasikan, jadi ada kasus yang gelombang 1, dia upload bukti karya itu langsung di LMS 1, di PMM 1. Akhirnya yang lain verifikasinya itu sudah muncul, nilainya dia nggak muncul-muncul. Karena ada double langsung. Nggak muncul-muncul. Muncul tapi nggak tahu kapan, karena bakal jadi lama. Jadi kakak-kakak disarankan untuk jangan dulu mengupload di LMS, jangan dulu mengupload di PMM sebelum ada instruksi. Gitu ya. Yang penting di LMS dulu selesai. Biar nilai di LMS-nya cepat muncul. Ya. Ini untuk alurnya, sekali lagi, unggah draft bukti karyanya dulu, nanti di ACC, setelah di ACC nanti ikuti petunjuknya apakah langsung upload PMM atau seperti apa gitu ya. Kalau refleksi bukti karya ini kita sesi terakhir.
refleksi bukti karya 1 JP. Kita lanjutkan kakak sampai di sini paham ya? Oke. Kita lanjutkan lagi. Oke, Kak Riri, silakan Kak Riri. Ya Kak, tanya untuk bukti karya itu bentuknya harus video ya Kak? Nek melihat di PMM kan itu ada beberapa macam. Kemudian yang kedua, ini kebetulan saya dulu udah pernah ngupload bukti karya di PMM karena dulu tuntutan untuk apa ya, pas mau dari kepala sekolah pokoknya diminta untuk mengupload bukti karya di PMM sebelum ada PKG. Nah, kira-kira nanti bermasalah nggak itu Kak? Oke. Kalau yang udah diupload di PMM nggak apa-apa Kak Riri. Maksudnya biarin aja, nanti Kak Riri bikin apa-apa, yang ya. baru lagi, bikin yang baru. Oh, Oke, terus siap, Kak. untuk apa tadi jenisnya ya? Jenisnya ada apa saja nanti akan ada di sini, akan ada dijelaskan nanti di sini. Oke, siap Kak. Ya, terima kasih Kak Riri. Baik, kita lanjutkan lagi Kakak. Nah, ini nih. Nah, ini Anda, kita lihat dari mulai sini ya. Anda dapat mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya pada laman LMS Diseminasi PKG PJOK. Nah, yang pertama kakak perlu memperhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya ya. Jangan sampai lewat due date. Jadi jangan sampai lewat due date yang setelah ditentukan. Syukur-syukur lebih cepat lebih baik. Supaya nanti lebih ketika refleksi, karena pengumpulan ini kalau dijadwal sampai tanggal 13, sementara refleksi bukti karya itu tanggal 10. Jadi kan kalau belum selesai, kita mau merefleksi berarti nggak ada yang bisa direfleksikan, gitu ya, secara logikanya seperti itu. Kemudian pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft bukti karya. Nah ini kakak nanti download dulu lembar pernyataannya. Ini lembar pernyataan tuh berisi bahwa bukti karya ini hasil buatan sendiri ya. Hasil buatan sendiri. Kemudian kalau yang tadi yang video kan harus ada lembar persetujuan tuh yang terlibat di video itu karena akan ditampilkan wajahnya ya kan, aktivitasnya. Nah, itu juga dilampirkan. Tapi kalau nanti ternyata saya bukan video, berarti lembar pernyataannya saja. Pernyataan bahwa bukti karya ini adalah hasil buatan sendiri gitu ya. Nanti kakak bisa download di LMS. Di yang unggah bukti karya di sini nih. Nah, ini ya. Di sini ada unduh nomor 2, unduh lembar pernyataan persetujuan peserta PKG. Nah, nanti kakak unduh di sini. Dibuka bukti karya ya. Kemudian klik make a copy dan untuk menyalin dan mengunduh lembar pernyataan dan klik kerjakan untuk mulai mengunduh bukti karya. Nah, oke, ini sampai sini bisa diikuti ya. Kita sambil lanjutkan. Nah, ini peserta menyertakan lembar pernyataan peserta PKG. Nah, ini nih kakak. Ini contoh lembar pernyataannya. Apakah ini yang diunduh itu ini isinya mungkin dengan menandatangani formulir ini centang pada kotak di samping. Ini saya menyatakan bahwa saya telah memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah terkait pengambilan gambar, foto atau video dan konsekuensi publikasi pada media online ya. Kemudian saya menyatakan bahwa telah meminta persetujuan secara lisan kepada peserta didik. Jadi peserta didik nanti harus tahu dulu nih, ini ya, kalian difoto, kalian akan di video, kalian nanti akan dimasukkan ke PMM yang mana di sana misalkan bisa dilihat oleh orang banyak gitu ya. Itu mereka harus tahu dulu. Jangan sampai tiba-tiba mereka kaget, kenapa ini? Apalagi orang tuanya, anak saya, padahal wajah anak saya nggak boleh diekspos misalkan ya. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Intinya ini surat pernyataan.
Peserta perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS. Nah, ini juga bisa ada di LMS berarti ya nanti ya. Secara keseluruhan semuanya ada di LMS, tinggal unduh saja. Di sini ada nama peserta, kemudian ada tanda tangan kepala sekolah. Jadi bukti karya kakak ditandatangani oleh kepala sekolah juga ya. Nah, ini Kak Riri, tadi pertanyaan Kak Riri, apakah harus video? Nah, ini jawabannya nih. Kakak bisa memilih kategori bukti karya, mau yang mana saja. Ada praktik baik. Ini praktik baik itu seperti kakak misalkan mau mensosialisasikan tentang SEM misalkan ya. Nah, itu silahkan selama kegiatan didokumentasikan. Nanti dokumentasinya bisa diedit sebaik mungkin dan lain-lain. Itu jadi praktik baik. Bukti karyanya berarti praktik baik. Yang kedua, praktik pembelajaran. Nah, ini kakak sambil mengajar, didokumentasikan. Nanti di sana ada videonya, ada PDF, ada modul ajarnya seperti apa ya. Nanti bisa juga bisa diedit, silahkan dibuat semenarik mungkin ya, edit videonya. Atau udahlah, ini nggak bakal keburu, orang udah ujian kok ya. Orang udah ujian, saya pakai modul ajar aja, silahkan, boleh. Di sini boleh hanya RPP atau modul ajar aja boleh. Tapi modul ajarnya saya harapkan dibuat semenarik mungkin ya. Jadi jangan hanya sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa hanya lembar ya udah Microsoft Word, save PDF, selesai, nggak jadi masalah. Tapi alangkah lebih baiknya jika dibuat semenarik mungkin ya. Itu. Jadi kakak silahkan bisa dipilih, mau praktek baik boleh, mau praktik pembelajaran boleh, mau hanya modul ajarnya saja boleh. Tapi kalau saya lihat rubrik kakak, nanti tak bilangin aja dari sekarang ya. Kalau modul ajar itu nggak nyampe nilai 100. Karena di rubrik penilaian itu tetap ada aplikasi ketika kakak mempraktekkan gitu ya. Jadi kalau modul ajar pasti di bawah 100, tapi kalau ada praktiknya plus modul ajarnya itu bisa sampai 100 kalau lihat rubrik penilaian. Gitu ya, Kak Riri, sudah terjawab? Saya, Kak. Oke, Kak Darsi, silakan. Menurut Kak Iksan, yang paling penak apa? Yang paling enak apa? Yang paling enak ya sesuai kemampuan kakak-kakak saja. Kalau saya sih ngasih saran ya sesuai kemampuan saja. Toh kalau sebenarnya kakak-kakak pasti mampu, praktik baik mampu, praktik pembelajaran mampu, modul ajar mampu, tapi yang harus jadi pertimbangannya waktu kan ya, waktu dan lain-lain. Nah, silakan kakak bisa lebih memahami kesibukannya sendiri, bisa lebih memahami aktivitasnya masing-masing, silakan disesuaikan. Ya, begitu saja. Monggo Kak Rama. Kalau video pembelajaran itu Kak, itu apa harus berapa jam, berapa menit Kak? Itu nggak dibatasi nggak? Oke. Baik. Kalau untuk video pembelajaran, kalau di rubriknya nggak ada harus 5 menit, 10 menit dan lain-lain ya. Tapi kalau melihat yang sudah itu video pembelajarannya itu yang penting menampilkan intinya, kemudian pendahuluan, inti dan penutup. Itu diedit sedemikian rupa, tapi harus benar-benar menggambarkan perbagiannya gitu. Perbagiannya itu harus benar-benar tergambarkan. Nah, kalau yang saya lihat sebelum-sebelumnya itu rata-rata di atas 20 menit. Karena nggak mungkin 10 menit bisa tergambar secara keseluruhan, nggak mungkin gitu. Itu kalau untuk video pembelajaran. Bahkan rata-rata ya 30, seperti hitung-hitungan kemarin ya. Rata-rata 30 menit. Monggo siapa nih? Kak Rama, Kak Darsi. Oh, Kak Darsi. Nah, kalau kita video itu nanti surat yang untuk wali itu apakah satu persatu, satu lembar atau tanda tangan itu digabung? Digabung aja Kak Darsi. Digabung aja lembar persetujuan secara keseluruhan gitu.
yang terlibat di sana. Gitu ya. Ini biasanya kalau kemarin pengalaman yang sudah-sudah, kalau ada yang bikin video ya dikondisikan anaknya cuma 10 orang misalkan. Anaknya cuma 10, aktivitasnya udah benar-benar dikonsep sedemikian rupa. Yang penting memberikan gambaran pendahuluan tuh seperti ini yang berpusat kepada murid. Kemudian kalau ada diferensiasinya seperti apa, nah itu per bagian-bagian itu tuh muncul. Gitu ya. Jadi silakan sekali lagi kakak-kakak disesuaikan saja dengan kondisi kakak-kakak masing-masing, kondisi sekolahnya masing-masing, dan kegiatan kesibukan sekarang ya di sekolah, apalagi ini kita di Sleman sedang ujian. Jadi saya sangat memahami itu. Dilematis jadinya ya di akhir-akhir ini. Kalau yang gelombang 1 sih masih sangat memungkinkan karena belum masuk ujian ya kalau gelombang 1. Kita gelombang 2 udah mau di akhir. Gitu ya, Kak Darsi. Oke. Kita lanjutkan lagi, Kakak. Nah, ini untuk unggah draft bukti karya di LMS. Nah, ini nanti kakak bisa pilih nih kategorinya. Yang tadi ya, kan ada 3 kategori itu. Ada praktik baik, ada pembelajaran, kemudian ada juga modul. Silahkan nanti di sini kakak sambil buka-buka LMS lah. Sambil buka-buka LMS, nanti bentuk karyanya apa, judulnya apa, dicantumkan. Nah, ini kalau nggak ada perubahan, judul yang kakak muat ini bakal dicantumkan di sertifikat kakak nanti. Jadi namanya siapa, sekolah mana, bukti karyanya tentang apa, itu tercantum di sertifikat kakak nantinya. Kemudian ini pilih kategorinya, ini kategori ya, pilih bentuk karyanya. Nah, yang ini nih, apakah video? Kalau video berarti tautan video yang telah diunggah di YouTube ya. Kemudian kalau PDF berarti dokumen PDF-nya ya. Kemudian ini jangan lupa sekali lagi lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag. Nah, ini yang jangan lupa nih kakak-kakak. Tambahkan hashtag PKG-PJOK, guru belajar dan murid belajar supaya nanti hasil karya kakak ini langsung secara otomatis masuk ke hashtag yang ini, yang 3 ini. Kemudian jangan lupa lagi berikan deskripsi singkat. Jadi diberikan penjelasan singkat ya. Misalkan di praktik baik kali ini saya melakukan misalkan diseminasi terkait dengan sport education model. Sport education model adalah bla 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 bla. Nah, gitu ya. Dikasih penjelasan sedikit supaya nanti yang melihat ketika baru lihat luarnya udah tahu tuh, oh ini pembahasan tentang ini nih, menarik. Nanti bisa kita cek. Nah, itu. Gitu ya. Dan sampai sini kita lanjutkan. Ini masih, nah ini 5 nih. Pilih jenjang yang diinginkan. Nanti kelasnya ya, untuk memilih kelas. Kira-kira bukti karya yang kakak buat itu untuk kelas berapa. Kemudian apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran. Nah, ini juga mata pelajarannya nanti jangan lupa dipilih. Jangan salah klik ya. Mata pelajarannya PJOK. Kemudian pilih tema bukti karya kakak apa, pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya Anda. Nah, ini ada tempat untuk mengunggah lembar persetujuan bukti karya. Nah, baru dikumpulkan. Jadi setelah ngisi semua ini sampai 9 nomor dari mulai pilih kategori sampai ke unggah lembar persetujuan. Nanti klik kumpulkan ya. Nah, setelah draft kakak ini dikumpulkan, diklik kumpulkan. Ini unggah draft bukti karya di LMS. Oh, ini untuk kategori pembelajaran. Sama aja sebenarnya ya. Cuman beda kategorinya saja. Beda kategorinya aja. Pas pilih kategori. Kalau tadi bukti karya, ini praktik pembelajaran. Yang lainnya sama. Semuanya sama.
Ini juga untuk modul. Nah, ini juga sama ya. Hashtag-nya masih sama. PKG PJOK, guru belajar, murid belajar. Lengkapi. Nah, ini ada ini nih. Sebentar. Apa? Nah, ini poin 5. Lengkapi tujuan RPP atau modul ajar Anda. Nah, ini kalau yang modul saja, berarti di yang kelima ini ada menjabarkan terkait tentang tujuan modul. Ya, kalau yang hanya modul saja. Kalau yang video tadi, video praktek mengajar, kemudian praktek baik, itu poin 5 itu pilih jenjang. Ada juga berikan deskripsi singkat ya, hanya deskripsi singkat. Kalau yang modul diisi dilengkapi tujuan RPP atau modul ajar di yang nomor 5-nya. Itu perbedaannya. Kalau yang modul ajar. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini yang lain-lainnya sama. Nah, ini nih. Untuk yang modul kakak-kakak, setelah pilih jenjang, ini nomor 7 nih, ada lengkapi asesmen. Ya, lengkapi asesmen terkait produk bukti karya Anda. Jadi, nanti asesmen ini kalau di sini kalau lihat kolom nomor 7 ini kayaknya penjabaran ya. Kakak bisa menjabarkan asesmen yang kakak lakukan terkait dengan modul yang dikumpulkan atau yang dibuat jika membuat modul ya. Kalau video kan udah langsung tergambar kan di videonya. Langsung tergambar videonya. Kemudian nomor 8, ini Anda juga dapat memilih mode pembelajaran dan melengkapi metode mengajar jika diinginkan, tapi tidak wajib. Ini nomor 8. Mode pembelajarannya apa, metode mengajarnya pakai metode apa, ini silahkan diisi, tapi kalau di sini tidak wajib dilakukan. Nah, ini unggah draft bukti karyanya beda dengan angkatan kemarin kakak. Kalau angkatan kemarin itu kita cuman bukti karya upload langsung dinilai sama fasilitator di ACC, kemudian masuk PMM. Kalau sekarang bukti karya kakak ini berupa draft dulu dan dilengkapi isiannya nih, benar-benar dilengkapi nomor 5, 6, 7 itu harus dilengkapi dulu. Kalau kemarin nggak, hanya melengkapi sepertinya tuh hanya di PMM saja. Kalau sekarang di LMS juga harus dilengkapi. Itu perbedaannya sama yang gelombang kemarin. Gelombang pertama yang PKG, PJOK. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini unggah draft bukti karya LMS kategori modul nih, masih modul. Ini 9, unggah lembar persetujuan seperti tadi ya, sama. Setelah unggah lembar persetujuan yang ada ditandatangani oleh orang-orang, kalau modul ajar nanti kepala sekolah sama kakak berarti ya. Kan nggak melibatkan siswa kan. Jadi hanya kita saja dengan kepala sekolah. Baru dikumpulkan ya. Kumpulkan. Nah, ini nih kakak, konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Anda selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat, nah ini nih yang warna merah, harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai 1. Dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Yang kedua, bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Jadi kakak ketika nanti kakak sudah klik kumpulkan, itu belum bisa dirubah. Ya, baru bisa dirubah kalau misalkan sama saya, misalkan Kak Dedi, ini Kak Dedi belum sesuai. Nanti bisa ditambahkan lagi atau dirubah gitu ya, atau harus mengganti misalkan. Nah, itu baru bisa dilakukan dilakukan unggah bukti karya lagi. Tapi kalau belum ada konfirmasi dari saya, berarti belum bisa merubah ya, nggak bisa dirubah. Mudah-mudahan, tapi kakak saya yakin ini sekali jadi lah ya. Oke. Lebih cepat lebih bagus ya.
biar Ya, ngoreksinya nilai 100. biar ngoreksinya nggak ngebut. Gitu. Oke, sampai sini kita lanjutkan dulu ya. Jadi setelah dikumpulkan nanti saya akan konfirmasi. Nah, ini konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Setelah Anda melakukan konfirmasi, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau. Nah, nanti ketika kakak kumpulkan, nanti statusnya seperti ini, sedang ditinjau. Ini ya, sedang ditinjau. Kalau sudah selesai ditinjau, nah ini putusan utama dari validasi bukti karya. Fasilitator akan menvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali bukti karya sebelum dapat diunggah bukti karya belum dapat diunggah ke PMM ya. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah sesuai, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Nih, kakak-kakak, kenapa tadi saya bilang nggak usah upload di PMM? Ya, jangan dulu langsung upload di PMM, nanti jadi double lama keluar nilainya. Karena sekarang bukti karya itu akan muncul secara otomatis di PMM. Itu nanti kakak mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator di LMS ya. Nah, nanti untuk memudahkan kakak kalau saya nanti sudah memvalidasi, nanti saya akan langsung WA ke yang bersangkutan ya. Jadi biar nggak komunikasi kitanya di LMS, kakak tetap cek LMS-nya. Tetapi nanti saya misalkan punya Kak Dedi sudah saya validasi, nanti saya WA, Kak Dedi udah selesai ya, gitu ya. Biar Kak Dedi nanti tinggal langsung ngecek, biar nggak harus terus lihat lagi gitu ya. Atau Kak Lisa punya Kak Lisa sudah divalidasi, silakan dicek gitu aja ya, biar lebih simpel, biar lebih kakak nggak harus terus bolak-balik buka PMM-nya. Insya Allah. Ya. Saya diajari Pak Iksan aja lah. Itu nggak ada. Kombel, nanti kita kombel ngerjainnya kombel. Yang penting siapkan dulu bukti karyanya, nanti unggahnya kombel. Nah, Pak, siapnya mie ayam. Siapkan dulu menunya. Siapkan dulu menunya, bener ya. Oke, ya sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan kakak. Nah ini kalau perlu perbaikan, nanti statusnya kakak bakal jadi warna kuning nih. Kalau tadi kan warna hijau, sedang dalam tinjauan. Nah ini sekarang warna kuning, perlu perbaikan. Berarti apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka Anda akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LTI bukti karya. Perhatikan umpan balik dan klik link penilaian dari fasilitator sebagai bukti acuan perbaikan hasil bukti karya. Klik perbaikan untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya ya. Itu. Jadi nanti kakak lihat saja statusnya di situ ya, apakah perbaikan atau sudah validasi gitu ya. Mudah-mudahan semuanya langsung bisa valid sesuai. Makanya nanti kakak ketika mau membuat bukti karya, tolong diperhatikan kesesuaian dengan materi-materi yang kita sudah pelajari ya. Ya minimal jangan terlalu melenceng jauh lah gitu. Minimal ada nampak gitu ya. Jadi nanti pertanggungjawabannya nggak terlalu berat ya kalau memvalidasi. Oke gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini putusan utama dari validasi bukti karya perlu perbaikan. Apabila hasil bukti karya Anda belum selesai, klik icon tanda X berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Nah ini kalau perlu perbaikan ya. Jadi dokumen yang sebelumnya silakan kakak hapus untuk nanti unggah ulang kalau diperbaiki. Tapi kalau udah validasi nggak perlu. Nah ini nih. Tanda X menghapus lembar. Sebaliknya jika sudah sesuai tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal.
unggah ulang lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Nah, ini kakak yang penting. Kalau nanti perlu perbaikan berarti dokumennya dihapus, kemudian upload ulang lagi itu lembar persetujuannya ya. Lembar persetujuannya di-upload lagi. Nah, ini kalau bukti karyanya lulus validasi. Apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka Anda akan mendapat notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi ya. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Nah, ini otomatis kakak, otomatis terbit di PMM ya. Pokoknya setelah selesai saya cek, mau itu tervalidasi, mau itu harus perbaikan, tetap saya akan menghubungi yang bersangkutan secara langsung ya. Gitu. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis ke platform Merdeka Mengajar. Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Nah, ini ya. Jadi nanti tervalidasi itu ada tanpa catatan, ada dengan catatan. Misalkan lulus validasi tapi ada catatannya misalkan. Nah, itu dijadikan refleksi ya untuk kedepannya nanti gitu, seperti itu. Nah, dan satu lagi yang paling penting, kalau nanti ada catatan, kalau nanti ada refleksi, itu bukan berarti saya yang paling benar ya, kakak ya. Jadi saya hanya mengacu kepada rubrik penilaian yang ada untuk bukti karya, gitu ya. Ini jadi tinggal nunggu terbit aja sudah. Kalau nanti sudah terbit, bisa lihat bukti karya. Kalau sudah terbit kan nanti ini berubah nih jadi hijau, ada tulisan di sini kurang jelas nih. Terbit katanya. Terbit, nanti kita bisa lihat bukti karya, diklik, nanti akan langsung masuk ke PMM. Nah, ini kalau di PMM kakak pasti udah familiar ya tampilan PMM. Ada bukti karya di sana. Kak Wahyu gimana Kak Wahyu? Acungan tangan. Enggak jadi. Enggak jadi. Kepijit kayaknya. Nah, ini tampilan bukti karya. Ini untuk membagi kalau nanti udah masuk bukti karya ya. Udah masuk PMM. Untuk masuk PMM, KKK jika sudah masuk di PMM, KKK perlu membagikan link PMM-nya ya. Jadi nanti masuk ke di PMM, diklik yang ini, cari tombol yang ini ya. Nanti bagikan karya. Nah, setelah bagikan karya, KKK masuk ke yang tadi berbagi bukti karya. Berbagi bukti karya, kemudian linknya itu ditautkan di sini nih. Ini ada tulisan jawaban kan? Tulis jawaban. Nah, nanti KKK klik di sini, kemudian linknya ditautkan di situ. Linknya ditautkan. Nah, itu berarti KKK sudah selesai. Dari mulai kumpulin draft, kemudian nanti divalidasi. Setelah validasi, nanti otomatis masuk PMM. KKK nanti kalau sudah dicek, oh tervalidasi, selesai. Berarti cek PMM, nanti link di PMM-nya di copy, dimasukkan, ditautkan di berbagi bukti karya, di LMS. Balik lagi ke LMS. Ya. Di sini nih, tulis jawaban, diklik, copy, selesai. Nah, seperti itu kakak. Nanti di sini saya tugasnya nanti akan membuka tautan bukti karya kakak dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapat validasi. Ini sebenarnya ini kakak yang unggah ya, tapi karena ini otomatis bakal sama gitu. Kalau yang kemarin sebenarnya kita sendiri yang mengunggah di PMM. Makanya ada poin 7 ini. Oke, sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan terkait bukti karya, kakak silahkan. Kak Wahyu, monggo.
Berkaitan sama bukti karya atau RTL-nya itu misalkan Kak, kita kan buatnya tentang sepak bola misalkan saja. Tapi berhubung ini adalah musim hujan, berarti kan kemungkinan besar nanti RTL-nya adalah bukan di atau yang berkaitan dengan sepak bola. Apakah itu akan menjadi masalah atau tidak nggih? Matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih Kak Wahyu. Jadi Kak Wahyu, untuk RTL itu beda dengan bukti karya Kak Wahyu ya. Jadi Kak Wahyu nanti kalau Bukan, saya RTL itu tanya yang RTL dulu Kak. oh Karena tanya yang tadi kan RTL. karena saya tadi di jalan. Oh tanya yang RTL dulu. Nggak apa-apa, kalau RTL nggak apa-apa. Mau berbeda nggak apa-apa. Tapi yang penting RTL itu sosialisasi ke sekolahnya itu sesuai dengan yang kemarin Kak Wahyu rancang. Kalau toh pelaksananya nanti mau ada perubahan seperti tadi kan Kak siapa? Kak Dani kan ada perubahan tuh, itu nggak jadi masalah. Itu ya kalau masalah RTL ya Kak Wahyu. Siap. Yeah. Untuk bukti karya ada lagi? Kalau saya Kak, Yeah. katakanlah tadi kan saya masih dalam perjalanan ya, jadi agak nggak terlalu fokus. Yang berkaitan dengan bukti karya itu, seandainya non sewu nih, kita katakanlah buatnya bukan copy paste sepenuhnya, tapi amati terus tiru terus dimodifikasi kayak gitu, apakah diperbolehkan atau memang harus pure murni karya kita sendiri atau bagaimana? Matur nuwun. Oke, baik, terima kasih. Nah, kalau saran saya Kak Wahyu mending bikin sendiri ya, karena kalau ATM itu sebenarnya ATM nggak salah, tapi kita nggak tahu ATM itu apakah sudah masuk nggak ke rubrik penilaian atau ke materi-materi yang sudah kita pelajari selama PKG ini, gitu ya Kak Wahyu. Kalau saya nggak ngelarang mau ATM mau apa terserah silahkan kakak. Tapi Menurutnya Kak, waktu sendiri biar aman. nah kalau mau aman mending sendiri. Kalau mau aman. Oke, siap. Jadi biarlah ATM itu hanya di tugas-tugas refleksi saja ya. Itu saya kadang suka kalau buka-buka ini, oh kok ini sama yang pertama ya udah sama aja nilainya berarti. Gitu aja. Oke. Ada lagi kakak? Nah ini ya, kita ini dulu langkah upload video. Ini pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube. Kalau video ya, video harus masuk YouTube dulu. Nanti dari YouTube baru ditautkan ke LMS ya. Kalau yang video itu intinya ini. Kemudian pastikan nih kalau untuk bukti karya, untuk link YouTube pastikan setelannya untuk pribadi ya, jangan untuk publik. Jangan untuk publik ya. Untuk pribadi. Kalau yang video baru nanti disalin linknya. Kebalik nggak sih Kak itu Kak? Kenapa? Pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Sorry. Lupa. Iya, kebalik. Tidak di-setel untuk pribadi. Masya Allah. Di publik biar bisa yang lain bisa ngebuka kan di PMM. Tidak untuk pribadi. Ya betul Kak Wahyu, terima kasih. Oke. Ini kalau ini di YouTube ya, ini kakak pasti udah tahu nih cara nyetel publik, pribadi dan lain-lain ya. Kayaknya nggak perlu dijelaskan. Ini semuanya tentang video. Pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui informasi bukti karya. Nah ini nanti insya Allah saya coba share deh ini materi ini yang buat bukti karya ya, biar kakak bisa baca juga sebagai panduan. Dan terakhir, terima kasih. Oke. Kita stop sharing dulu. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kakak. Untuk Gmeet siang ini kita sudah selesai ya. Ada agak lebih 10 menit, mohon maaf. Nggak apa-apa. Kita ini demi memahamkan terkait bukti karya. Jadi nanti
ini kita Jimit 18, nanti refleksi bukti karya itu Jimit terakhir kakak-kakak. Refleksi bukti karya 1 JP tanggal 10. Nah, sekali lagi saya berharap kakak-kakak untuk bukti karya ini bisa dimaksimalkan ya. Kalau dari yang kemarin misalkan dari mulai bikin modul ajar, penilaian otentik dan lain-lain, kalau memang belum maksimal di bukti karya ini dimaksimalkan supaya apa yang kita buat ini insya Allah bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain, dan lebih jauhnya lagi ini jadi acuan atau gambaran sampai sejauh mana kakak-kakak memahami semua modul yang kita pelajari dari awal sampai yang terakhir modul 3 gitu ya. Dan mudah-mudahan insya Allah saya yakin kakak-kakak bisa membuatnya dengan maksimal, dan insya Allah nanti semuanya tervalidasi langsung ya, biar nggak bolak-balik. Biar nggak bolak-balik. Silahkan kakak-kakak disesuaikan saja dengan kondisinya masing-masing, mau praktik baik, mau praktik pembelajaran, mau modul ajar, silahkan disesuaikan dengan kondisinya masing-masing ya. Jangan memaksakan yang sepertinya sulit tapi malah dipaksain, nanti jadinya nggak maksimal. Lebih baik melakukan yang sekiranya kita bisa maksimal di sana gitu ya. Oke, kakak-kakak sampai di sini mau ada yang ditanyakan dulu? Cukup? Kalau tentu tidak. Kalau paling nanti kita di grup aja ya, di grup atau boleh WA langsung untuk konsultasi lebih jelasnya lagi. Telepon. Di telepon boleh, tapi jangan malam-malam. Gimana Kak Rama? Info Kombel Kak Iksan libur hari apa? Hari Kamis. Hari Kamis. KKG ya. Hari Kamis. Oke, Rabu. Kalau teman-teman mau kombel silahkan kita diskusikan di mana. Nah, kita selesaikan bareng-bareng. Tapi pastikan dulu harus selesai dulu bukti karyanya. Siapkan persetujuan. Nah, gitu ya. Nanti diskusikan saja di grup. Info dawat soringin Bu. Gas siap. Ini barusan koneksinya terputus. Kita tutup saja pertemuan kita siang ini. Terima kasih kakak-kakak atas waktunya yang disediakan, dan mudah-mudahan sebentar lagi kita selesai ya. Tetap dijaga kesehatannya, semangatnya supaya kita husnul khotimah. Jangan sampai husnul khotimah nih, aduh. Mudah-mudahan kakak-kakak sehat semua. Sampai bertemu lagi nanti di Jimit tanggal 10. Semangat, itu hanya 1 JP saja. Terakhir kita ya. Kalau ada yang mau pantun, ada yang mau puisi, nah siapkan tuh nanti tuh untuk pertemuan terakhir. Nanti ditampilkan. Pertemuan terakhir Kombel yuk bersama-sama. Penawaran yang menarik. Oke, kita tutup dulu ya. Mungkin bisa disepakati bukti nyatanya kapan, nanti bisa Kombel Kak untuk uploadnya. Jadi nggak tunggu-tungguan gitu. Nah, nanti pokoknya didiskusikan di grupnya, di polling itu sama Kak Ceri, nanti Kak Ceri bikin polling. Diundang Pak dosen terus kayak kenang-kenangan. Yang pasti kalau saya berharap jangan terlalu mepet supaya meriksanya itu bisa enak gitu ya, bisa fokus, kalau nggak kejar waktu. Oke, itu aja Kak. Kapan? Kak Isan, dudetnya kapan? Kalau dudetnya tanggal 13 Kak Ceri. Bukti karyanya? Bukti karya tuh dudet tanggal 13. Tapi refleksinya tanggal 10. Ya. Gitu ya. Berarti sebelum tanggal 10 ya? Ya, mudah-mudahan kakak-kakak bisa semua insya Allah. Kalau lihat wajah-wajahnya, wajah-wajah semangat semua nih. Besok juga jadi kayaknya. Semaput. Oke. Nah kan muridnya baru ujian. Nah itu kan yang tadi, makanya kakak-kakak mau praktik baik, mau praktik pembelajaran, mau modul ajar, silahkan dipilih sesuai kondisi masing-masing ya. Itu saja kakak-kakak, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Pertemuan kita siang ini mudah-mudahan
menjadi kebaikan untuk kita semua dan umumnya untuk nanti peserta didik kita di sekolah ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kakak-kakak. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa absen hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Berfoto, foto belum foto? Bahaya ini. Kita foto dulu. Boleh dinyalakan kameranya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oh, ini Kak Wahyu baru nyala. Ayo Kak Wahyu. Oh, Karama udah keluar. Oke, terima kasih kakak.